Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya bersama saya Putri Nur Hidayati. Jangan lupa untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa untuk bantu saya menekan tombol subscribe karena itu gratis banget. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih menonton video saya dari awal sampai akhir, mengikuti video-video saya ucapkan terima kasih. Jadi pada kesempatan yang kali ini, mungkin ini video saya terakhir di kamar ini. Selanjutnya saya akan berganti kamar, insya Allah, amin. Di sini saya membahas tema tentang gimana ya yang ngomongnya, kayak kita tuh masih gimana ya guys, buat kalian yang masih punya hajat besar tapi tuh masih juga kayak kayaknya sholawat itu nggak bisa deh buat ngabulin hajat gitu. Sholawat itu cuma mitos deh, gitu guys. Di sini saya mau ceritain tentang pengalaman pribadi saya semenjak saya mengamalkan sholawat. Kalau kalian yang udah nonton video saya yang sebelum ini pasti kalian tahu ya, kalau apa saja yang saya rasakan. Dan baru-baru ini saya merasakan keajaiban yang luar biasa banget sampai saya tuh terharu. Ya Allah, kenapa engkau baik sekali pada hambamu ini, walaupun hambamu ini tuh ibadahnya itu kurang rajin gitu, amalan yang didawamkan juga nggak begitu banyak gitu. Tapi kok baik banget sih ya Allah, ngasih kejutan yang sama sekali nggak pernah kita sangka-sangka, seperti itu guys. Jadi ini yang mau saya ceritakan. Jadi kalian yang udah nonton video saya yang sebelumnya yang tentang berkat mengamalkan sholawat, saya bisa mendapatkan pekerjaan itu, bisa dilihat di sebelum-sebelumnya ya guys ya. Itu saya amalkan terus selama setahun, dan kalau ada suatu halangan gitu saya juga stop dulu gitu. Kadang misalnya kalau kerja capek sampai bener-bener gak ada waktu, malamnya kan biasanya saya mengamalkan yang membaca sholawat Sajaratul Nuhud 400 kali setelah sholat isya. Itu saya malam kalau pas waktu mau tidur gitu. Soalnya ada waktu yang cukup panjang selama saya di sini itu gitu. Setelah waktu istirahat saya amalkan itu terus, dan juga saya selalu berusaha membaca surat Al-Waqiah itu setiap hari sekali kalau saya, karena waktu kerja saya itu termasuk panjang ya guys. Jadi waktunya yang bisa dipakai untuk zikir banyak-banyak itu waktu istirahat, seperti itu. Saya amalkan itu gitu. Kalau menurut Habib Sagaf ya, dari ijazah mengamalkan sholawat Sajaratul Nuhud, katanya nanti bisa disayang sama atasan. Maksudnya disayang sama atasan itu kayak seperti kita disayang atau bos ke tempat kerja kita itu bisa jadi lebih kayak gimana ya guys, percaya gitu sama kitanya, percaya gitu sama kita kerjanya gimana gitu. Jadi tambah kayak luluh gitu, hatinya luluh gitu, seperti itu. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya itu bukan tipe orang yang kerja suka cari perhatian ya guys ya. Kan ada kan orang yang kerja suka ngomong ini ngomong itu untuk membaik-baikan dirinya sendiri. Kalau saya tipe yang cuek gitu. Kalau saya nggak ditanya itu saya nggak mau nanya duluan gitu. Kalau sama orang kerja, kecuali pas waktu gimana ya, ngumpul-ngumpul gitu, mungkin maulah bercanda dikit. Tapi saya emang bener-bener males banget ngomong kalau nggak diajak ngomong gitu. Terus dan saya tuh di sini tuh kayak sabar aja gitu, mau misalnya saya salah, oke, saya merasa bersalah gitu. Tapi saya kalau misalnya gimana ya, dimarahin atau kerjanya kurang baik gitu, misalnya ditegur, saya juga nggak pernah kayak mau menjelaskan, oh saya itu tadi tuh bener loh, saya tadi tuh bener, niat saya tuh begini. Saya tuh nggak suka kayak gitu guys. Jadi kayak
oh ya udah deh, daripada masalah ini dipanjang-panjangin, ya udah gue ngalah aja. Kayak jenis yang kayak gitu guys, tau gak sih? Kalian tau gak sih maksud saya? Kayak gue tuh nggak suka gitu kalau masalah tuh dibesar-besarin gitu. Dan gue nggak mau kalau pas waktu gue emosi tadi, gue tuh banyak omong gitu. Nah jadi takutnya tuh kalau apa yang gue sampaikan di saat gue emosi itu tuh malah menjadi suasana semakin buruk gitu. Jadi kalau gue pas dimarahin atau ditegur yang dengan kata-kata yang membuat hati gue sakit gitu, gue lebih milih ke diem, ya udah deh gitu, ya udah deh gitulah. Nah, dengan begitu ternyata bos gue terus sama orang-orang di lingkungan kerja gue itu tuh jadi gimana ya gitu, respect sama gue gitu, care gitu, baik-baik semuanya gitu. Ya Allah, bener-bener sampai terharu banget. Kan ceritanya kan aku di Taiwan itu kerja 4 tahun guys, dan aku itu pindah gitu ke tempat kerjaku yang sekarang, dan aku baru kerja di sini itu 1 tahun 3 bulanan, 1 tahun 3 bulan gitu. Aku setiap hari mengamalkan sholawat gitu, selalu minta sama Allah, ya Rob berikan hamba kelancaran rezeki yang barokah gitu, yang bisa gimana ya guys, ininya kayak saya tuh selalu minta rezeki yang barokah untuk saya dan untuk keluarga saya, selalu seperti itu. Dan alhamdulillahnya kayak rezeki tuh ada terus gitu loh guys, kayak kebutuhan itu ketutup terus gitu. Allah menutup menutup kekurangan tadi dengan keberkahan tadi, walaupun cuma sedikit gitu. Mengamalkan al-waqiyah dan sholawat itu mantep banget buat kalian yang punya hajat gitu. Kalau misalnya semakin besar hajat kalian gitu, amalannya juga semakin diseriusin gitu dong, ditambah lagi apa gitu, seperti itulah. Insya Allah Allah akan mengijabah dengan melihat kesungguhan kita tadi gitu untuk mendapatkannya itu seperti apa. Nah, pas waktu itu, kalian pasti juga udah pernah nonton kan video aku yang sebelumnya, pengen beli iPhone 11 kok malah begini gitu. Nah, jadi kisahnya, itu kan aku udah sampai muter-muter banget. Aku minta tolong sama temanku buat dicarikan HP itu gitu. Tapi pas waktu itu bener-bener karena iPhone 12 kan mau rilis ya guys ya. iPhone 12 mau rilis dan ternyata iPhone 11 itu udah nggak ada lagi gitu. Stop dulu terus kayak malah aku tuh sempet tahu gitu ada iPhone 11 itu yang harganya 12 juta lebih berapa gitu kira-kira. Nah, yang di temen aku harganya kok 14 gitu, 14 JT. Nah, ternyata karena stoknya itu menipis, jadi adanya 14 JT, dan aku berusaha untuk yaudah deh sabar dulu deh, nanti siapa tahu aja rilis lagi harganya udah 10 jutaan gitu. Ditunggu gitu ya, aku ya udahlah gimana nantinya aja gitu. Udah berserah sama Allah. Kalau memang rezeki aku, pasti nanti Allah dekatin HP itu buat aku kayak gitu. Nah, pas waktu ini gue mau pulang kan guys, ceritanya. Jadi berkat gue yang ngamalin sholawat sama surat al-waqiyah tadi, bos gue sama rekan-rekan kerja gue tuh baik banget, nraktir makan gue gitu guys, nraktir makan enak-enak, beliin gue, ngasih gue baju. Yang paling keren guys, gini, gue ngelihat anaknya si bos, kan gue akrab banget sama anaknya si bos guys. Anaknya si bos itu dia punya baju yang gue tuh sebenarnya dari dulu pengen banget itu baju. Pernah mau beli, cuman kayak sayang uang segini buat beli baju kayak gitu. Sayang kalau ke toko juga gitu, pernah kan ke toko, di toko kayak butik-butik Taiwan gitu. Aku tuh udah mau beli gitu guys. Ngelihat, kalau jiwa saya kan lihat dulu harganya berapa gitu kan. Segini, kayak gitu, kayak janganlah gitu kan. Kalian pernah gak sih guys, kayak udah suka banget sama barangnya, terus ngelihat harganya tuh kayak ya udah deh sabar dulu deh, nggak usah beli dulu gitu. Dan gue tuh kayak, gue pernah aja gitu pegang-pegang baju itu sambil baca sholawat juga gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Nah, pas gue jemur baju juga kan jemuran baju gue sama jemuran bajunya bos itu sama gitu. Gue pegang itu bajunya bos itu, terus gue sholawatin gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Gue sholawatin, gue pegang-pegang bajunya. Nah, besoknya kalian tahu apa guys? Besoknya ini bener-bener real, kisah gue sendiri, cepet banget Allah mengijabah doa hamba-hambanya tuh. Besoknya
dia ngomong gini, aku lihat-lihat kamu tuh sukanya pakai rok-rok panjang gitu ya, gitu kan ceritanya itu dress panjang kayak gamis gitu guys, tapi nggak sampai ke bawah mata kaki, agak ke atasan dikit gitu gitu. Terus dia ngomong katanya, aku lihat-lihat kamu tuh suka pakai baju-baju yang kayak gitu gitu. Nanti itu bajuku yang di atas baru aku cuci itu aku kasih ke kamu aja deh, katanya gitu. Pasti nanti kalau kamu pakai itu cantik gitu katanya. Aduh, terharu banget ya Allah, kayak bener-bener yang nggak nyangka gitu loh guys. Nggak sih guys, padahal kitanya ngarep banget gitu dan bisa banget momennya itu pas gitu. Siapa sih yang ngatur kayak gini kalau bukan Allah guys? Itulah kekuatan dimana kita itu yakin sama kebesaran Allah. Kita selalu berprasangka baik sama Allah, itu tuh kuncinya guys ya. Dan lagi yang paling bikin gue nangis terharu guys. Gue baru pertama kali ngerasain nangis terharu tuh. Jadi ceritanya pas waktu itu makan-makan kan, itu si bos tuh tahu katanya aku mau pulang gitu, terus kayak beli pizza gitu, kita makan bareng-bareng rame-rame gitu. Terus dia katanya ini kado buat kamu, kan kamu mau pulang gitu. Ini terharu banget pas dibuka isinya tuh cincin gitu loh guys. Pas dibuka tuh isinya cincin, terus gue ngerasa kayak dulu tuh pernah ya, saya tuh ngelihat di online shop gitu, ngelihat kayak pernah pengen beliin ibu kalung lah, cincin, gelang kayak gitu yang dari sini. Tapi kayak sayang banget, harganya juga segitu gitu. Sedangkan uangnya itu masih butuh untuk keperluan keluarga yang lain kayak gitu. Nggak ada uang yang istilahnya untuk kebutuhan sampingan kayak gitu lah guys. Kayak gitu. Terus aku pernah juga gitu ngeliat foto kayak sambil disolawatin juga, walaupun aku tuh juga refleks nyolawatinya ya, kayak gitu juga nggak banyak ya, bener-bener nggak dikhususin buat itu aja gitu, cuma dilihat terus gitu. Terus pas dikasih itu kemarin tuh bener-bener aku kaget, kayak yang shock banget, ya ampun baik banget gitu loh. Siapa sih saya gitu kan, yang di sini yang saya rasain tuh siapa sih saya gitu. Saya kan di sini cuma buruh ya, saya tuh buruh pabrik aja, kerja cuma 1 tahun guys. Saya tuh kerja cuma 1 tahun loh, tapi diperlakukan bener-bener kayak yang dianggap saudara sendiri gitu. Dianggap saudara sendiri. Mereka semua juga baik-baik. Katanya kalau mereka pulang, kalau nanti aku di Indonesia, katanya mereka tuh mau main ke Indo gitu. Mau main ke Indo, nanti aku disuruh jadi tour guide-nya. Ya semoga aja kalau aku ada rezeki bisa itu ngajak ke jalan-jalan mereka. Amin ya Allahumma amin. Kata mereka tuh kan baik-baik banget, ngasih aku cincin tuh aku sampai ya Allah gitu. Terus ada yang ngomong gini sama aku, katanya gini, kalau di orang sini itu ngasih cincin sama anak cewek itu artinya seperti bapak yang ngasih kado buat anaknya gitu, kayak selamat, kayak apa ya, ucapan selamat lah, ungkapan selamat lah istilahnya, cuma gitu aja sih, ungkapan selamat kayak sayang dari bapak ke anak gitu. Kan terharu banget, padahal cuma setahun gitu guys. Aku tuh di sini cuma setahun, cuma seorang buruh, tapi mereka memperlakukan gue bener-bener yang nggak mandang yang oh kamu tuh siapa sih, kamu cuma babu, kamu cuma apa, bener-bener. Padahal pas aku kerja 3 tahun yang lalu itu guys, itu tuh bener-bener posisi dimana kesabaran aku diuji banget sama Allah, sampai aku pernah sholat di samping tempat kerja itu yang kayak perkebunan gitu, kebun, kayak kebunnya orang gitu. Aku sholat di situ karena orang Taiwan bilang tuh kalau sholat itu nanti bikin Tuhannya mereka tuh nggak memberikan keberkahan di dalam rumah gitu katanya. Itu untuk orang yang kayak jadul gitu ya guys ya. Itu sampai akhirnya aku minta pindah kerja gitu, dan ditempatkan di yang sekarang masya Allah bagus banget. Walaupun aku di sini cuma bisa bertahan setahun karena ada urusan keluarga di rumah yang nggak bisa aku buat perpanjang kerja di sini. Padahal mereka juga ngomong, nanti kalau misalnya kamu ada apa-apa, kamu bisa
kerja kesini lagi, katanya gitu, dengan welcome-nya itu sama gue guys. Berkat Allah gitu ya, Allah tuh mengijabah doa-doa gue. Makanya kalau kita berdoa itu selipkan doa untuk orang tua kita ya guys. Aduh. Selipkan doa buat orang tua kita, karena doa orang tua itu yang jadi kayak membuat doa kita itu semakin cepat juga gitu terijabahnya kayak gitu. Terus ada lagi anaknya si bos yang udah kayak temen aku sendiri, yang dia tuh punya anak kecil. Aku tuh sering banget kalau misalnya kerja lagi senggang tuh main sama anaknya, lucu banget gitu guys, udah sayang kayak saudara sendiri gitu. Dia juga ngasih aku kayak gelang, terus ada bandulnya gitu, bandulnya itu emas juga kayak gitu. Terus tambah bosku perempuan itu, padahal beliau tuh pelit banget loh. Rata-rata orang Taiwan itu emang untuk uang kan perhitungan banget kan guys, teliti kayak gitu. Kalau orang kaya mah kayak gitu. Dia ngasih aku amplop, katanya ngasih amplop kecil, ini amplop kecil kamu gitu. Dia kasih aku 3 juta guys, aku kasih 3 juta buat dibawa pulang katanya gitu. Terus ya udah deh, kayak bener-bener yang nggak nyangka banget gitu, diperlakukan seperti keluarga sendiri. Padahal di sini saya baru kerja setahun, yang bener-bener mereka tuh sebenarnya tuh nggak ikhlas saya pulang gitu guys, nggak ikhlas gitu, kayak bener-bener yang udah sayang banget kamu harus pulang padahal kerja baru 1 tahun. Mereka baik-baik gitu. Aku kalau inget mah Allah tuh baik banget gitu. Semua kesabaran aku yang aku lakukan 3 tahun yang lalu tuh dibalas sama Allah, digantikan yang jauh lebih baik kayak gitu. Jadi buat kita semua ya guys ya, dari pengalaman aku ya, kalau kita punya hajat sesuatu gitu, jangan lupa minta sama Allah. Kita kembali sama Allah, kita jadikan Allah itu alasan kita kenapa kita bekerja, kenapa kita hidup gitu. Tujuannya itu untuk Allah lagi gitu guys, Allah lagi, kita bakal kembali sama Allah juga gitu. Allah tuh nggak akan menutup rezeki hambanya selama kita itu memuliakan orang tua gitu guys, memuliakan orang tua gitu. Pokoknya jangan lupa sholat untuk kalian semua. Sebenarnya alasan saya pengen pulang juga itu, saya pengen sholat tepat waktu guys, karena di sini kan jam kerjanya orang Taiwan itu kan ada waktunya ya. Jadi kalau mau sholat itu kadang kayak dibilangin jangan lama-lama kayak gitu, sedangkan waktu itu kayak dikejar-kejar gitu. Ya udah deh, pokoknya intinya kayak gitu yang saya rasakan. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di sini. Saya dapat banyak hadiah, saya banyak dapat kejutan, banyak dapat traktiran makan enak-enak. Pokoknya saya bahagia semenjak saya mengamalkan sholawat dari tahun 2018. Saya mulai mengamalkan sholawat, saya kenal sholawat. Untuk kalian semua pasti bisa. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu saya. Kalau kalian bisa share sesuatu, bisa di kolom komentar ya guys. Maaf banget kalau saya ada banyak salah-salah kata, karena basicnya saya memang bukan ustazah. Saya cuma orang biasa yang menyampaikan apa yang saya rasakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.